Ya, dokumen-dokumen yang diserahkan balik dari Bu Koni itu buka aja. Flash flash videonya itu buka aja. Apa kasih isinya? Si Bu Koni ngasihin ada pentolan-pentolan, kalau kurang lebih ada 5 pentolan yang ada di sana. Nah, itu buka aja. Ya kan? Jadi rakyat bisa melihat apa ini isi dokumen. Ya kan? Ada apa? Berarti ada orang yang ketakutan dengan dokumen ini kan gitu. Benar, benar, benar. Sampai si Koni aja sekarang udah dapat green card di Rusia. Gara-gara apa ya? Ada yang intimidasi, ya kan? Si Koni kan dijadiin guru besar dikasih green card. Levelnya dia Iya, tinggi di sana. Jadi ke keselamatan dia masih aman lah, ada yang jaga. Kenapa nih kok sampai begini? Ya kan? Terus nanti ada misteri scholar katanya, ada orang yang misteri telepon rumahnya, intimidasi anak-anaknya, intimidasi apa pelayan di rumah segala macam. Ada apa ini? Berarti ada orang yang ketakutan. kok ini benar, Tapi Pak. makmur. Iyalah. Kalau pemimpinnya, apa pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketua ormas, udah digantung atau paling murah ya ditembak kepalanya, jeder, udah beres. Ya kan pengikutnya happy, ya kan gitu. Itu kenyataan, itu fakta. Negara-negara yang bubar, negara rakyatnya makmur. Iya, Pak. Daripada Benar. daripada sekarang dikontrol kanan kiri, mau makan babi nggak boleh, ya kan, mau kebaktian nggak boleh, mau persekutuan doa nggak boleh, ya kan. Nah, kalau mereka keluar-keluar menjelekkan Kristen, apa Alkitab dipalsukan, Yesus lahir siapa bidannya, mereka nggak apa-apa, itu kata mereka itu tausiah, dakwah. Kita ngomong apa Alkitab, apa Quran dipotong, dibubarkan, itu namanya apa namanya? Penistaan. Kan Udah. repot. Kita ngomong penistaan, mereka ngomong dakwah. Kan repot. Nggak nyambung. Iya kan? Ya Enggak kan udahlah. itu Hah? masalah negara kita kan di situ, Pak. Ya, Iya lah, iya ujung-ujungnya makanya. Pak Paul mau diskusi, ujung-ujungnya habis di situ, Pak. Kita capek Pak, bicara hukum, ya akan akhirnya itu Pak Pol sia-sia. ya, jadi Pak Pol DPO kan, kadang-kadang banyak ngomong kan. Nah itu. Wah, terus lo mau bantah orang macam begini gimana? Apa bantahan kamu? Gak ada. Gak Ya, bisa ya bantah. sebenarnya dari dulu kan saya tahu Pak Paul ini korban bukan karena sistem hukum negara, di mana hukum negara ini disandra oleh kelompok-kelompok Islam, budaya Islam. Maka dia kena terjerat dalam hukum. Ya, Iya. Makanya yang saya tadi bilang, yang kalau yang sana dibilangnya dakwah, kalau kita penistaan, repot, nggak nyambung, bahasanya lain. Jadi, itu itu kan, itu sebagai pencerahan. Teman-teman di mana aja di Indonesia begitu, Pak. Dan kita ini hukum di Indonesia disandra oleh kelompok-kelompok ini. Begitu juga sistem perpolitikan di Indonesia. Sama dikuasai kelompok ini. Cuma negara orang-orang Indonesia tidak sadar. Karena dia lagi terikat dengan apa? iya. Kalau Abdul Dengan Somad, zona dia nyaman. dakwah, ya kan? Kalau Abdul Somad dia dakwah, kalau Muhammad KC katanya penistaan. Ya udah, KC-nya penjara 10 tahun. Oh, apa namanya si itu Wah, ustadznya menikah lagi. Kan gitu. Si Abdul Somad istrinya dicerai, dia kawin lagi. Nah kan Muhammad KC penjara 10 tahun. Jadi gimana coba? Kamu jelasinnya gimana? Nggak ada memang penjelas. Hah? ya, Abdul Somad ya. Memang ujung-ujungnya diskusi kita ya. Kembali budaya ini yang merusak ya. Iyalah, udah Benar ya. kanker Susah, sudah. stadium Iya, sudah. 5. Jadi kankernya itu stadium 5. Udah Iya. nggak bisa diradiasi, nggak bisa di laser, nggak bisa di Iya, benar. kemoterapi, nggak bisa. Terus gimana? Jadi potong lah. Ya, terima Andi.
Ya kan, potong, jangan di dalam satu tubuh kita, harus dikeluarkan dari tubuh kita, baru tubuh kita bisa survive, bisa Ya, hidup. Nah, ya. itu tubuh kita digerogoti pelan-pelan, tubuh kita mati semua. Kita Itu Pak, namanya. kita jangan tadi benar, kita tidak usah mau bilang dia istilah tentang ijazah palsu, Ngapain anaknya lah. haram politik itu, karena itu saya bilang kita mau diskusi substansinya karena budaya Islamnya ini. Jadi kita nggak usah bela membela gitu, kita aja cari kebenaran itu. Jadi saya begitu, karena yang merusak ini loh, yang sistem ini yang merusak. Itu pemikiran saya sedar dulu. Makanya kalau berani itu apa namanya, dokumen-dokumen yang diserahkan balik dari Bu Koni itu buka aja, flash flash videonya itu buka aja. Apa kasih isinya? Si Bu Koni ngasihin ada pentolan-pentolan, kalau kurang lebih ada 5 pentolan yang ada di sana. Nah itu buka aja, ya kan? Jadi rakyat bisa melihat apa ini isi dokumen, ya kan? Iya. Mau ketemu si Hasto nggak boleh, nggak dikasih. Jangan cuma keluarganya doang. Ya kan, ada apa nih si Hasto di penjara disembunyikan nih? Kenapa? Bentar lagi juga kalau saya ngomong sih dia ini bakalan diracun, mati lah si Hasto ini. Oh Kalau iya, menurut benar. saya, Kalau iya, kalau mau suka di, tidak menurut sulit. saya. Nggak lama Itu lagi. Muhammad Kaca ditepokin tai kok di penjara, digebukin kok. Orang cacat digebukin. Hasto ini lagi kan politikalnya kenceng ya. Halo, seperti si Munir deh, tahu-tahu dikasih minum berangkat deh. Ya kan si Munir, ya kan iya, kita tahu sih. iya. Itulah. Banyak orang. Hmm. Makanya Tapi kan ya bagus dah. makanya Kita dengan di sini. dokumentasinya si yang ditipin ke si Koni, ini hidupnya si Hasto masih agak terjamin lah. Mereka agak kurang berani. Soalnya dokumentasinya udah ada, ya kan? Ya bongkar aja nih dokumentasi. Apa susahnya sih? Itu Pak, itu begitu Pak, tidak akan dampak dalam hukum gitu. Itu cuma isu politik. Tetapi dia tidak akan dampak. Tidak akan dampak untuk menjebak orang. Apa dia harus dihukum waktu dia mengatakan bahasa politik seperti ini. Ada sistem. Kalau Pak Andi aja bisa beranalisa isi dokumen itu apa. Bisa kita itu kapasitas kita bisa analisa. Coba analisa sekarang. Yang unsur-unsur itu ada di mana? Sebentar kita akan ketemu. Kita jawab sekarang, oh ya benar apa yang saya katakan. Bisa itu Pak. Saya jujur bisa. Apa isi-isi dokumen itu? Karena kenyataannya Bagaimana? kan banyak yang takut apa itu isi dokumen. Ya. Kan banyak yang takut. Lari ke Wah, diri. iya. Ya kan? Ada yang satu, ya cara menghancurkan partai dilakukan oleh tokoh satu a si jadi wakil menteri perumahan pakai dia. Kemudian bagaimana mempengaruhi si A ini yang disogok, apakah itu masuk si menteri wakil presiden Mahfud MD, salah satu ciri akan menghancurkan partai. Ada begitu Pak, boleh dianalisa itu. Kemudian bagaimana Jokowi menggunakan strategi kalau kalau pakar politik katakan, yuk kalau menghancurkan partai sederhana, apa itu, apa istilah hukum itu, di persekusi hukum tuh ini sekjen. Partai ini bisa terbongkar. Itu bagus. Kita analisa sekarang isi-isi itu. Bagi saya gampang ya untuk menganalisa itu. Isi dokumen itu. Bagus teman-teman di sini. Sering kita kan di sini diskusi itu. Kayak kemarin itu kenapa beberapa perwira TNI itu salah satu Trisno. Kan sebelum mereka jawab ke media kemarin, kita sudah pertama yang beberapa minggu lalu mau mengatakan bahwa karena ini Trisno kecewa, anak-anaknya tidak ada yang jadi, diabaikan. Benar, muncul di media sekarang. Tapi kita sudah mendahulunya gitu.
Saya enak di ini begitu, kecerdasan kita dipakai untuk analisa itu. Nah, ya, pertanyaannya ini kenapa dokumen ini sampai dititipin si Koni disimpan di Rusia? Ada apa? Nah, terus pertanyaannya lagi, saya lihat interviewnya si Koni, ada apa itu rumahnya si Koni itu? Ada yang nginceng, ada yang Gitu ya. mata-mata, ada yang nelponin, anak-anaknya diteleponin. Ada apa? Berarti ada orang yang ketakutan dengan dokumen ini, kan gitu. Benar, benar, benar. Sampai si Koni aja sekarang udah dapat green card di Rusia. Gara-gara apa ya? Ada yang intimidasi, ya kan? Si Koni kan dijadiin guru besar dikasih green card. Levelnya dia Iya. tinggi di sana. Jadi ya, keselamatan dia masih aman lah, ada yang jaga. Kenapa nih kok sampai begini? Ya kan? Terus nanti ada misteri scholar katanya, ada orang yang misteri telepon rumahnya, intimidasi anak-anaknya, intimidasi pelayan di rumah segala macam. Ada apa ini? Berarti ada orang yang ketakutan. Koni kan gampang, Pak. Kalau Koni itu kan sederhana, negara pakai buzzer, bikin pembusukan nama dia. Itu kan sederhana, supaya orang hilang kepercayaan. Itulah yang tergiring, itulah yang saya bilang tadi, kita digiring oleh media-media buzzer itu. Nah, begitu juga kita di sini kadang-kadang. Kenapa A benci, kenapa kita B? Karena kita tergiring dengan medianya itu, Pak. Sehingga kognitif kita, Pak Andi nggak bergerak. Pak Andi saya jujur, Pak Andi juga pinter. Berbicara, you mesti curiga loh. Benar nggak? Saya begitu, Pak. Jujur aja. Saya nggak mau menerima begitu aja. Di berita-berita di mana aja. Sih bukan pinter, bukan curiga. Saya cuma pengen tanya, logiknya itu loh. Iya. Saya cuma tanya. Iya. Kenapa ini Iya. orang kok takut sama dokumentasi, sama video ini? Takut? Kenapa? Kan gitu. Kita cuma tanya, pengen tahu aja. Iya. Kan Koni Berarti bilang, ada. Koni bilang, ini item ini yang saya menakutkan itu. Ya kan dia cuma pertama kan kalau kita jujur aja kalau pertama. Bagaimana Pak Andi, saya mau menghancur lawan politik saya dengan menggunakan apa gitu. Kan begitu. PD ini mau dihancur dengan cara apa? Maka orang dalam cari. Kalau orang pintar berpikir, iya kalau mereka mau menghancur saya, apa yang mereka gunakan ya? Maka dia bikin narasi nih. Pertama, dia menghancurkan dari dalam. Kemudian dia bikin persekusi hukum walaupun tidak itu. Ketiga, ya ada penyokokan begini. Keempat, ada hal kecil gini. Kelima, mengusahakan bahwa partai ini lepas dari kepemimpinan Mega. Itu kan tergiring di dalam pikiran kita. Bagaimana si Mega ini harus diganti kepemimpinan yang sudah tua. Ya, renta gitu. Tapi itu kita digiring oleh media itu. Ya, itu. Kemudian Pak Andi tanya, kenapa ada apa sih, kenapa sih tidak dibongkar? Sederhana Pak, itu kan cuma mau bilang ada rencana pembunuhan di situ pada tanggal begini, ada rencana untuk meracuni Megawati. Kemudian dia cerita ada musuh dalam selimut, si ini si itu, gitu. Kemudian mereka menyampaikan ya ini Prabowo di balik ini ada itu semua. Paling ujung-ujungnya Pak, nama Kalau Jokowi yang ada di dalam. Kali saya analisa Jokowi itu yang ada di mastermind-nya adalah Jokowi. Dengan menggunakan Polri itu sudah ketahuan Pak. Jadi otak di belakang itu adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian kalau kita busuk berpikir, Menteri Dalam Negeri sama dengan Kapolri. Itu mereka berdua. Yang lagi rame sekarang ini kan apa? Saya kasih contoh deh yang lagi rame sekarang. Perceraiannya si Pak Imbong sama si Pola. Ini kalau saya boleh bertanya, kok hakimnya ceroboh gitu ke satu. Kedua kok bahasa-bahasa yang dari hakim kok begitu. Nah saya mau tanya, adakah duit yang lewat? Itu aja deh. Ini si laki ini kan banyak duit. Nah, apakah nggak ada pelicin yang lewat? Itu aja kan. Itu hukum Indonesia kan gitu. Kita kan cuma tanya. Ya kan? Masalah kan begitu, masalah hukum perdata itu dihadapi hukum pidana perdata karena perkawinan.
Ya. Soal cerai itu tuntutan wanita terhadap Udah suami. udah di, udah ditentukan ini apa persidangan tertutup. Nah terus kok malah ada orang dari kehakiman yang press conference yang membuka semua fakta-fakta. Mereka mau tertutup kan demi memprotek anak-anaknya. Nah Ya, pertanyaan saya, apakah ada pelicin? Itu aja lah, ada ya Pak. kan? Nggak ada di dunia pengadilan kalau nggak ada pelicin. Seorang Ah, oligarki, di seorang Surabaya, kaya di, menghadapi pengadilan itu kaya, itu ada pelicinnya. ah, di Surabaya itu urusan pengadilan pembunuhan aja hakimnya kan kecedok 3-4 orang itu 20 M. Kan ada pelicinnya, jadi terlalu licin. Nah, gitu aja lah, semua itu kita cuma tanya, kenapa ini urusan ijazah ini tahu-tahu muncul? Kita tanya kenapa, padahal dia udah nggak nggak menjabat ya, dia sebagai civilian Iya, kan, udah sipil, iya. rakyat biasa. Iya, benar. Iya. Saya berpikir ini kan rakyat biasa, rakyat Nah, kecil terus kan. kenapa ini? Nah, temporary ribut-ribut fufu fafa ini kenapa nggak diteruskan? Karena Kenapa? Pak, orang jujur Pak, kalau Bapak Andi lihat diskusi politik di Indonesia, bahwa Prabowo itu masih disuruh Jokowi. Persoalannya di situ. Kemarin aja yang diustus menghadap paus itu Jokowi, bukan Prabowo kirim menterinya gitu. Itu kan ciri-ciri Nah, kelihatan. kamu harus lihat kalau umpamanya si Wowo ini nggak ada Jokowi, kemungkinan dia Agak kemungkinan kecil ya. menang tipis kan. Nah, balik lagi kita kalau Jokowi nggak ngerangkul si kakek tua bangka bengkek yang mau mati itu siapa namanya Maruf Amin, si Jokowi nggak bakalan menang dari Prabowo waktu itu. Dan gitu Hmm. aja lah, ya kan? Itu apa tujuannya tuh kakek tua bongkok jalan aja kagak bisa jadi wakil presiden. Utaknya masih jalan apa enggak kan kita nggak tahu. Tidak tahu. Aduh bahaya adanya. Itu aja kita tanya. Ini si Nyonya Austria ini resign tapi nggak mau ngomong. Ayo mana nih orang? Ntar katanya nggak dikasih waktu ngomong. Mana nih orangnya? Hilang lagi sekarang. Dari tadi aku udah angkat tangan didompol terus sama best friend. Enggak lah.